Firman Tuhan hari ini cukup panjang karena saya akan menyampaikan secara eksposisi juga menyangkut beberapa doktrin, sehingga cukup panjang tapi tidak melelahkan, yang pasti semangat. Amin. Pada waktu saya mempersiapkan ini cukup lama sekali ya, dan saya diberkati. Saya coba dimulai dari 1 Korintus pasal 11, di mana kita tahu ya, tidak usah dibuka, kita tahu setiap bulan, setiap perjamuan kudus kita membaca ya tentang perjamuan kudus dan tubuh Kristus, darah Kristus dicurahkan bagi kita semuanya ya. Barang siapa pada waktu makan perjamuan kudus itu benar-benar mengerti maknanya, maka akan menjadi berkat ya. Dan pada saat perjamuan kudus itu kita harus mengingat apa yang telah Yesus lakukan pada saat dia ada di dalam dunia ini, bahwa dia mati, dia berkorban. Bukan hanya itu saja, tetapi ya, yang jelas pergumulannya saat di Taman Getsemani, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang mulai dari berapa ini? 39. Coba kita lihat sampai dengan 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi Yesus meminta kepada mereka untuk berdoa. Terus kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu. Cukup jauh ya, selemparan batu itu ya jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawang ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi pada waktu itu dia benar-benar mengalami satu kelemahan ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 44 ini kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita ya. Tapi saat dia datang di dunia sebagai manusia, dia mengalami hal ini, ketakutan. Makna ketakutan ini benar-benar harus kita mengerti dengan betul, sehingga nanti pada waktu setiap kali kita makan perjamuan kudus, di dalam kita baca dalam 1 Korintus tadi, kita benar-benar tidak akan mengerti maknanya. Kita benar-benar tidak bisa merasakan perjamuan kudus itu semestinya tanpa kita mengerti, memaknai di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 ini, bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya baca dulu sampai dengan 46 ya. 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau di dalam Matius dikasih tahu, murid-muridnya diberitahu, roh penurut, daging lemah, kamu harus berjaga-jaga, kamu berdoalah.
ada satu hal yang rasanya di dalam pikiran kita itu pada waktu kita baca di dalam Injil Lukas ini, ada beberapa pertanyaan yang tidak secara langsung hadir dalam jiwa kita atau emosi kita sebagai manusia. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita mau mengaku. Orang itu pada waktu dalam kehidupan ini misalkan di alam sadar kita, pada waktu kita kecil kita sering menghadapi suasana yang kurang harmonis di dalam sebuah rumah tangga. Papa mama kita sering bertengkar, terus sejak mulai kecil kita rasanya tidak ada hal yang bisa membuat kita damai, karena kalau kita ketemu sama papa mama kita, orang di sekitar kita selalu rasanya mengancam kehidupan kita pada waktu kecil. Itu tanpa disadari pada waktu kita sudah dewasa, ataupun sudah kita, kadang orang ngomong sudah menjadi orang, itu kita sulit mau percaya sama orang. Karena pada waktu kecil itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tapi itu tidak kita sadari. Oleh karena itu banyak sekali orang yang rasanya sama orang itu sulit bisa percaya, baik mengenai keuangan atau mengenai apapun juga. Sama orang itu sulit dia bisa percaya, karena di masa kecilnya kalau dia melihat, dia belajar seseorang itu pada waktu kecil dia melihat orang lain yang ada di sekitarnya, tapi orang di sekitarnya itu rasanya selalu melakukan penekanan dalam kehidupannya, sehingga dia secara kejiwaannya itu jiwanya nggak ada satu hal yang mau mempercayakan dirinya kepada orang itu, karena yang ada hanya ketakutan, hanya rasanya ancaman, sehingga sulit dia bisa mempercayai seseorang. Dan itu tanpa disadari di alam sadar kita sering terjadi hal yang demikian. Demikian juga di dalam kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kita tahu kok bahwa Yesus itu adalah Tuhan, benar ya? Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang mengerti sebelum segala sesuatunya terjadi, benar ya? Tapi pada waktu kita baca di dalam Lukas pasal 22 yang kita baca tadi, Allah yang kita sembah ini loh mengalami ketakutan. Allah yang kita sembah ini loh ya minta didoakan sama murid-muridnya, padahal murid-muridnya itu adalah seorang murid yang lemah, di mana pada waktu dia berdoa dia ditinggal tidur. Kelemahan rohani sangat luar biasa. Dia memohon kepada murid-muridnya seperti itu. Dan dia tahu dia datang di dunia itu tujuannya hanya satu, salib. Bahwa dia harus menerima salib itu. Tapi kenyataan yang harus dihadapi, dia mengalami satu ketakutan. Di dalam Lukas tadi jelas sekali ya, mau bentuknya apa, tapi dia mengalami satu ketakutan. Jadi siapa dia itu, Yesus itu sesungguhnya di dalam hati kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang tanpa kita sadari bisa menggoncangkan di dalam iman kita. Hari ini firman Tuhan akan menjawab hal ini. Manusia memang seperti itu. Untuk mengutarakan hal ini sangat-sangat rasanya nanti dikatakan orang tidak beriman. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang ganjalan. Kenapa ini harus terjadi? Seperti yang saya jelaskan mengenai kenapa Tuhan Allah melarang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat pada waktu itu. Kita sudah membongkar hal itu, bahwa Allah melarang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat
Bukan sekali-kali karena Allah takut manusia bisa menjadi Allah, benar ya? Tapi pada waktu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh dalam dosa karena memiliki pengetahuan tetapi tidak bisa melakukan hal yang baik, tapi yang jahat memang telah dilakukan. Seperti dalam kitab Roma pasal 7. Demikian juga di dalam Injil Lukas ini, Injil Matius juga ada berbicara tentang di mana pada waktu Yesus di Taman Getsemani itu mengalami satu ketakutan. Yang minta didoakan di dalam Injil Matius dijelaskan seperti itu sama murid-muridnya. Adalah dia tahu dia akan menghadapi salib. Tapi kenapa hal itu terjadi dalam kehidupannya? Dan apa yang menjadi satu renungan di dalam Lukas pasal 22 ini, di ayatnya tadi yang kita baca sampai dengan ayat yang 46 dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita peroleh di dalam kehidupan kita? Nanti kita sama-sama akan mengerti. Yang pertama yang harus kita sadari, Alkitab kita ini berisi penyingkapan Allah, ya, berisi dua penyingkapan Allah. Berisi dua penyingkapan Allah, ya. Alkitab ini berisi dua penyingkapan Allah. Di mana penyingkapan yang pertama Allah Roh. Allah yang belum turun ke dunia. Allah Roh, hakikat Allah, pikiran Allah, ya. Yang kedua, Allah yang datang di dunia sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saya ulangi ya, kita harus mengerti dengan benar dulu. Jadi Alkitab ini berisi dua penyingkapan. Penyingkapan itu apa ya? Penjabaran ya. Penyingkapan hakikat Allah, ya, yang berisi dua penyingkapan, Allah Roh dan Allah datang di dunia sebagai manusia. Pada waktu dia menyingkapkan hal yang demikian ini sebagai Allah Roh dan juga sebagai manusia, pada waktu kita baca di dalam Lukas tadi ada sesuatu yang mister, seolah-olah bahwa dia itu adalah Allah yang datang di dunia dan dia tahu bahwa dia akan mengalami salib, bahwa dia tahu dia datang di dunia untuk mati bagi kita. Jelas kok dia ngomong semua, banyak ayat yang berbicara seperti itu. Dia ngomong dia ibaratkan nanti bait Allah itu akan dihancurkan 3 hari akan bangkit. Dia tahu semua hal yang harus dia lakukan, yang dia terima dalam kehidupannya datang sebagai manusia. Tetapi di dalam Lukas pasal 22 ini, kenapa dia mengalami ketakutan? Mengapa dia minta berdoa? Kenapa dia seolah-olah menjadi getar sampai dengan keringatnya mengeluarkan darah atau apapun juga? Ini menjadi satu pemikiran di dalam pikiran kita, dan kita mulai tidak secara langsung dalam diri kita menjadi, kenapa dia seperti ini? Dan beberapa orang berbicara bahwa apa yang dia lakukan itu dia takut karena dia harus menerima dosa. Dia benci sama dosa. Dia tahu dia akan dimurkai Allah, sehingga dia mengalami satu ketakutan. Dan saya mulai berpikir, kalau seperti itu dibandingkan dengan Stefanus. Stefanus juga dia dirajam batu dan dia pasti akan mati. Tapi Stefanus tidak mengalami satu ketakutan. Benar ya? Mana Stefanus gak mengalami ketakutan, malah Stefanus pada waktu itu apa? Tetap berkata, tetap, dan dia tidak sampai mengeluarkan peluru darah atau apapun juga. Masihkah kita mau percaya kepada Yesus yang seperti itu? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan benar. Pada waktu saya mulai memikirkan ini, saya mulai masuk lebih dalam lagi. Di dalam
kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Saya rasa Jemaat Efrata jemaat yang benar-benar sudah dewasa di dalam iman, sehingga saya berani menyampaikan firman Tuhan seperti hari ini, ya. Di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ini saya barusan mulai mengerti di saat saya merenungkan saya mulai baca kitab Ayub dulu. Saya merenungkan, Ayub ini kok bisa kuatnya seperti itu pada waktu menghadapi sebuah ujian yang berat. Mungkin dari jemaat yang datang ke tempat ini belum pernah baca kitab Ayub, saya jelaskan sedikit. Ayub itu seorang yang baik, orang yang saleh, orang yang benar di dalam keluarga. Dia orang yang taat kepada Allah, ya. Dia seorang yang kaya raya, dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Tapi pada suatu saat Tuhan izinkan, ya, masalah terjadi dalam kehidupannya. Anaknya tiba-tiba meninggal semua, hartanya habis semua, dirampok, dikatakan seperti itu. Bahkan Ayub badannya mengalami sakit penyakit yang sangat luar biasa. Jadi penyakit itu menyiksakan. Kalau digambarkan di dalam kitab Ayub itu bukan hanya kesakitan seperti kalau orang sakit mungkin sakit lever atau sakit apa, orang tidak bisa melihat dalam dia sakit. Tapi Ayub ini mengalami satu penyakit yang sangat menyakitkan dan memalukan. Jadi dia diserang antara tubuhnya dan juga diserang kejiwaannya. Dikatakan borok, ya, seluruh tubuhnya itu bau busuk, gatal, sakit, sampai dia korek dengan kaca karena terlalu gatalnya itu. Dan seluruh sekujur tubuhnya seperti, yang pasti kalau seperti itu bau, dan orang pasti menghina dia, dan orang pasti mengata-ngatain dia. Dengan posisi yang seperti itu, Ayub tidak pernah menyangkali Tuhan. Ini kenapa Ayub bisa seperti ini? Dan di dalam kitab Ayub ini, salah satu sahabatnya itu berkata di dalam Ayub pasal 11 ayat 7-9. Coba kita lihat. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Ayat yang ke-8 sampai 9 Ayub ini menceritakan bahwa kalau kita kepingin tahu apa yang Allah pikirkan, kepingin tahu apa yang menjadi rencana Allah dalam pikiran Allah secara keseluruhan, secara logika kita, kemampuan kita berpikir itu tidak akan bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Dan kalau kita mencampur adukan, nanti saya akan jelaskan, antara waktunya Allah dengan waktunya kita, maka kita akan menjadi tersesat. Apa itu waktunya Allah? Apa itu waktunya kita? Kita akan masuk lagi. Sebelumnya, coba kita selidiki dulu. Di dalam Ayub pasal yang ke-7 dikatakan tadi, pasal 11 ayat yang ke-7, dapatkah kau memahami hakikat Allah? Banyak sekali orang yang seolah-olah
sudah mengerti Allah itu bagaimana secara keseluruhan. Apalagi ya beberapa doktrin dan orang merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar mengerti. Biasanya orang-orang reform ya soal Allah sudah memahami secara keseluruhan Allah itu bagaimana dengan memegang doktrinnya. Contohnya ya, misalkan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ini sering kita baca konsep pilihan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya mulai, ini jangan dihilangkan, saya mulai kembali lagi masuk secara psikologi. Tadi saya ngomong toh, kenapa kita sulit mau percaya sama orang pada waktu kita sudah dewasa? Dasar langsung pikiran kita sedang kayak gitu loh. Saya pernah ketemu sama orang yang kayak gitu, diajak ngomong sama orang, kita ngejak ngomong orang ini supaya orang ini mau percaya dengan seseorang yang memang orang ini mau baik sama dia ya. Orang ini sulit bisa mau percaya sama orang. Bahkan sudah dibuktikan pun dia masih curiga. Sifat curiganya itu melebihi, nggak tahu, saya sampai heran. Orang ini yang sulit sekali bisa percaya. Sudah dikerjakan, dia masih tidak percaya. Sulit sekali. Ya, saya sih tidak ngomong. Misalkan kayak ya, orang paling dekat sama saya gitu ya. Orang paling dekat sama saya itu siapa? Ya, pasti tahu toh. Yang suka tidur sama saya toh. Tahu toh siapa? Ya pasti istri saya. Itu piring yang sudah dicuci sama siapapun dia merasa kurang bersih kalau bukan dia yang nyuci sendiri. Nah, bukan masalah yang seperti itu. Kalau masalah piring itu saya nggak tahu kenapa itu ya. Mungkin dia pernah trauma karena piring. Tapi yang menjadi pembicaraan saya hari ini, orang yang sulit bisa menerima pribadi seseorang dan bisa percaya dengan seseorang. Ada orang yang seperti itu, sulit sekali. Bahkan orang itu sudah kita percayai, sudah kita beri dia tugas apapun, masih rasanya sulit. Dan orang yang paling senang kalau ada kejadian yang seperti ini siapa? Orang yang jual CCTV. Gara-gara banyak orang yang kayak gini CCTV laku. Bener gak? Di rumah ya toh kita sudah percaya sama pembantu, suruh dia jaga rumah bersih-bersih, tapi rasanya kurang percaya. Pasang CCTV, diawasi pembantunya ya, sama siapapun diawasi, karena kurang pede, kurang percaya ya. Dan manusia itu tahu tuh, manusia itu pinter, dia tahu hal ini bisa dijadikan sebuah bisnis. Ngerti maksudnya? Karena banyak sekali orang yang kayak gitu. Kalau orang semua percaya, sudah usah ada CCTV, bener ya? Justru karena orang itu sulit bisa percaya dengan orang. Maksud CCTV itu ngawasi anjing, CCTV itu ngawasi meja, CCTV itu tujuannya kan mengawasi manusia, betul tuh? Maksud CCTV cuma ngawasi kompornya ini. Ya, kalau kompornya nggak ada yang hidupin ya nggak bisa nyala. Jadi CCTV itu orang sadar dan orang itu pinter tahu bahwa manusia itu sulit bisa percaya dengan manusia, sehingga diciptakanlah yang namanya monitor itu, melihat. Ini nyata, tapi banyak sekali orang yang tidak mau mengakui. Banyak sekali orang yang tidak mau mengakui. Dan kita kembali, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata-kata di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita benar-benar bisa percaya enggak bahwa Allah melakukan ini di dalam kasih-Nya? Kita bisa percaya enggak bahwa Allah itu kasih? Tapi coba mulai kita uraikan. Di
ayat ini kita uraikan satu-satu. Hari ini banyak ya, nanti saya membuka Ibrani, pasalnya banyak. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Yang mau tidur silakan tidur, bubuk dengan manis. Yang mau mendengarkan, nggak apa-apa hari ini, santai ya. Saya tadi persiapan 4:30 sampai jam 8, jadi rodok ngantuk. Tapi hari ini kalau sudah naik mimbar, mata saya sudah mulai melek lagi. Sebab di dalam dia ini dalam Kristus ya, Allah telah memilih kita ini orang percaya ya, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kata supaya itu berarti yang melakukan itu siapa? Dia. Ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya memilih ya, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulangi ya. Kata sebab di dalam dia ini Yesus ya. Allah telah memilih kita itu orang percaya. Dipilih tujuannya apa? Ya, dipilih tujuannya apa? Sebelum dunia dijadikan itu tujuannya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti kalau ada orang yang dipilih, berarti ada orang yang tidak dipilih. Kalau kata-kata dipilih terus ya tergantung kita yang mau siapa, berarti nggak usah dipilih, dilemparkan. Orang itu yang memilih Yesus, betul ya. Tapi ini Allah melalui Yesus ya. Sebab di dalam dia Allah melalui Yesus itu artinya apa? Nanti kita menerima keselamatan melalui Yesus, dan kita bisa menerima keselamatan itu tidak ada syarat, tetapi Allah yang memilih. Pada waktu dia memilih, tujuannya satu, supaya pada saat kita sudah dipilih, dia memberikan kepada kita supaya kita menjadi apa? Kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Kita bisa menjadi kudus dan tidak bercacat itu karena siapa? Bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang telah memberikan pengorbanannya bagi kita. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang dipilih, berarti ada yang tidak dipilih. Dan yang dipilih ini bukan sekali-kali karena kita itu baik, kita itu baik, kita itu pantas, kita itu apapun. Jadi yang dipilih itu karena apa? Nah, ini mulai terjadi dalam pikiran kita toh. Yang pertama kali kita melihat dalam kehidupan yang nyata, ada orang yang jahat. Ini beberapa TikTok ini sekarang mulai keluar di HP ya. Masa ada orang mau percaya menyembah kepada Allah yang katanya mau mengampuni orang yang pemerkosa, orang pejahat, orang apapun juga, asal percaya sama yang dia percayai pasti selamat. Masa kita mau percaya sama Allah yang kayak gitu? Itu dilemparkan loh di TikTok. Banyak sekarang yang kayak gitu. Saya baca, saya dengarkan malam-malam itu banyak yang keluar seperti itu. Dan ini juga terjadi dalam pikiran kita enggak? Sekarang seumpama orang yang kita kasihi, kita tahu ya bahwa hidupnya dia itu baik. Dari dulu orang ini baik, orang ini suka memberi, orang ini suka mengasihi, orang ini baik, pokoknya dalam segala hal baik. Tapi kita tahu bahwa orang ini dipilih apa enggak? Dari apa? Orang ini percaya Yesus Tuhan apa enggak? Bener toh? Bener enggak? Jadi kalau orang ini tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan, berarti orang ini tidak dipilih, betul enggak? Allah itu kasih enggak? Allah yang kasih
manusia. Ya. Allah menciptakan manusia. Saya bilang ya, menciptakan manusia. Ada yang sebaik seperti itu. Ujung-ujungnya nanti diceplok di neraka. Dimasukkan dibakar api. Disiksa. Masih mau percaya sama Allah kayak gitu? Ini sebuah pertanyaan loh. Ini tidak secara langsung dalam diri kita ini keluar pertanyaan kayak gitu enggak? Mana kasihnya? Ngerti? Mana keadilannya Allah ini? Masa sih jahat seperti Paulus itu, bener gak? Dia bunuh orang berapa itu? Dia nyakiti orang berapa itu? Iya. Percaya Yesus masuk surga. Masih mau percaya sama Allah kayak gitu? Nah. Pada waktu kita mulai memikirkan hal ini, ya, ada satu lagi yang saya ingin jelaskan. Bahkan di dalam Lukas pasal 8 ayat 10, coba kita lihat. Saya tadi ngomong toh, karena jemaat Efrata sudah benar-benar dewasa di dalam iman, saya berani melemparkan hal ini supaya tidak melenceng, ya. Nanti saya luruskan kembali. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini yang ngomong siapa? Allah yang datang di dunia sebagai Kristus, yang tujuannya satu, untuk menyelamatkan siapa? Manusia, bener kan? Dia datang di dunia untuk menyelamatkan manusia, tapi dari mulutnya dia sendiri dia ngomong seperti itu. Tapi di sisi lain dia ngomong, hendaknya Injil ini kau beritakan ke seluruh dunia, supaya mereka mendengar dan terselamatkan. Bener gak? Tapi ada ayat yang ngomong seperti ini, dikasih perumpamaan supaya pada waktu mereka melihat, ya, ataupun mendengar, supaya mereka tidak ngerti. Bagi mereka yang tidak dikasih karunia, tapi yang mereka yang dikasih karunia melalui perumpamaan ini, mereka makin jelas dan makin mengerti. Masih mau percaya sama Yesus? Yang saya katakan tadi itu apa itu? Pada waktu kita mulai mereka-reka ayat-ayat yang seperti ini, yang sulit ini, ya, ini tidak boleh dicampur aduk, dibuluk jadi satu. Ngerti maksudnya? Maka kita akan jadi tersesat, bahkan dipotong-potong. Pada waktu saya mulai dengarkan ini, saya mulai deg goyang. Kayak apa ini ya? Yang tadi Allah sebut datang di dunia, Dia sudah memiliki satu rencana melalui Kristus. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan, benar ya? Dan dibuktikan pada waktu Dia datang di dunia sebagai Kristus, Dia juga ngomong,
ada beberapa ayat yang dilemparkan dengan perumpamaan. Tujuannya apa? Murid-murid yang ngomong, gak mau langsung dijelaskan aja kok pakai perumpamaan. Dia ngomong supaya bagi mereka itu ungkapan dari kitab Yesaya yang diungkapkan kembali sama Tuhan Yesus, bahwa supaya pada waktu mereka melihat, ya, mereka tidak melihat, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar mereka tidak mengerti. Waduh, ini apa ini? Gitu loh, ngerti maksudnya? Sekarang kita coba mulai melihat lagi. Tadi kita baca di Ulangan pasal 29 ayat 29. Itu kita pegang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Ngerti maksudnya bagi Allah? Ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ini kita harus mengerti dengan baik. Kenapa Allah memilih ini? Kenapa Allah tidak mau memilih ini? Itu kita jangan sekali-kali ya kita mau masuk di area sana. Karena itu bukan domain kita. Itu yang disebut iman bagi orang percaya. Ngerti maksudnya? Jadi gini, bukan pokoknya, ya, bukan pakai ilmu pokoknya, tetapi kita percaya bahwa dia itu baik. Kita percaya bahwa dia itu kasih. Pembuktian kasihnya itu banyak hal yang dia utarakan. Pembuktian bahwa dia itu mengetahui itu banyak hal yang kita tahu dalam firman Tuhan. Jangan kita balikan di dalam Efesus tadi pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-4, seolah-olah Allah yang penuh kasih itu, Allah yang baik itu, Allah yang luar biasa itu, ya, kenapa kok memilih yang ini menolak yang ini? Di mana kasihnya itu? Kan seperti gitu. Kita kan sering berontak di dalam hati kita, ya, karena kita seolah-olah tidak terima dengan apa yang Allah sampaikan melalui firman Tuhan itu. Kalau hal ini terus terjadi dalam kehidupan kita, tanpa kita bisa mengakui dulu bahwa engkau baik, engkau benar, dan engkau adil, maka di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak akan kita terima sampai kapanpun juga. Yang pertama yang harus kita terima dulu di dalam pengertian di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 itu, yaitu siapa? Banyak ayat dalam perjanjian lama, ya, yang menyatakan siapalah kita ini. Ayub pun juga ngomong kayak gitu toh. Sehingga kita ini bisa mengerti apa yang Allah pikirkan. Itu kita harus pahami dulu. Kita harus mengerti itu dulu dengan baik. Tanpa kita mengerti itu dengan baik, maka sampai kapanpun kita pasti curiga dengan Allah. Dan kalau sudah curiga dengan Allah, pasti di dalam kehidupan kerohanian kita tidak ada satu peningkatan. Hendaknya kau sempurna yang seperti Kristus, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang ada kecurigaan terus. Jadi bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu
ada ayat yang berkata, siapalah kau ini? Dan kita mulai mikir, siapakah kita ini? Dari semua orang yang dipilih oleh Allah, dari semua orang yang dipilih oleh Allah, termasuk kita, pantaskah kita ini seharusnya dipilih? Itu yang harusnya jadi pertanyaan dalam diri kita dulu. Pantaskah kita ini orang yang dipilih? Jadi kita jangan menghakimi Allah dulu. Kita harus tanya sama diri kita, pantaskah kita ini dipilih? Pantaskah kita ini menerima anugerah? Nah, baru kita jawab. Kalau kita ngomong, wah aku memangnya pantas, ya berarti kamu belum mengerti siapalah dirimu. Kalau kamu mengerti siapalah dirimu dan siapa itu Allah, kamu pasti ngomong, aku gak pantas dipilih. Tapi kenapa aku dipilih? Aku gak tahu. Itu anugerah. Nah, ini barusan hadir dalam kehidupan kita. Terus kita ngomong lagi, tanya, Allah yang tidak adil. Harusnya semua dipilih. Manusia kan kayak gitu toh. Harusnya semua dipilih, baru Allah itu adil. Kalau semua nggak dipilih, ini yang dipilih itu yang dipilih, berarti Allah nggak adil. Nah, kita sekarang tanya kembali kepada diri kita. Keadilan Allah itu harus terjadi dalam hidupnya. Keadilan Allah itu harus terjadi di dalam hakikat Allah. Untuk menyatakan bahwa dia itu adil, betul-betul adil, harus ada yang jadi korban. Dosa harus dibayar dengan yang apa? Yang tidak dosa, benar toh? Masa ada orang utang dibayar dengan utang? Ini tambah utangnya tambah banyak toh? Dosa harus dibayar dengan yang tidak dosa. Ya, yang tidak dosa siapa? Dalam alam semesta ini yang tidak dosa siapa? Hanya Allah, benar ya? Allah memberikan di hidupnya bagi kita. Dia datang di dunia sebagai manusia. Betul ya? Dia datang di dunia sebagai manusia. Dia memberikan hidup bagi kita. Artinya apa? Keadilan Allah dinyatakan kepada dirinya, bahwa dia mati untuk kita, dosa ditebus melalui dirinya. Jadi keadilan Allah sudah terjadi di dalam diri Kristus. Jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 ini sudah terjawab semua enggak? Yang pertama, ada yang dipilih, ada yang enggak dipilih. Pertanyaannya, yang dipilih itu ada syaratnya enggak? Enggak ada. Yang dipilih itu tidak ada syaratnya. Seharusnya semua enggak dipilih. Tapi kalau dipilih, itu karena kasih karunia Allah memberikan dalam kita. Keadilan, kalau gitu Allah tidak adil. Kok ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih? Adil. Adilnya mana? Adilnya bagaimana? Keadilan Allah itu bisa disebut adil itu apa? Dosa harus dihukum, betul toh? Kalau dosa gak dihukum berarti gak adil. Dosa harus dihukum, benar ya? Nah sekarang kalau dosa harus dihukum, yang bisa membayar dosa itu siapa? Yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu hanya siapa? Allah, benar ya? Jadi kalau Allah adil, Allah harus menebus dosa. Dia datang di dunia, dia memberikan dirinya, dia menebus melalui dirinya. Keadilan Allah sudah dinyatakan melalui diri Kristus. Amin. Jadi dalam Efesus pasal 4 ayat 1 ini sudah bisa diterima. Dari ayat ini kita bisa menerima
konsep pilihan itu apabila tidak berjalan di dalam pikiran kita, logika kita, keadilan kita, kasih kita, tetapi berjalan di dalam keadilan Allah, kasih Allah. Semuanya kita bisa melihat betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Tanpa ini tidak mungkin bisa. Setelah kita mengerti hal itu dengan baik, ya, kok bisa kita kok bisa tahu hal ini, kok bisa tiba-tiba kita bisa mengerti seperti itu. Ayatnya juga ada di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini penting, ya. Ini iman Kristen. Saya berbicara ini iman Kristen. Ini iman orang percaya. Orang percaya tanpa pengertian ini dengan benar, dia bukan orang Kristen. Karena kasih Allah, keadilan Allah, dia tidak tahu. Dia cuma ikut tok, ibadah, senang-senang memberi persembahan. Tapi makna iman sesungguhnya itu tidak mengerti. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu artinya apa? Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati kita sedikit pun, ya. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita sekarang kembali lagi, kata mengasihi Dia, ini kita harus tahu. Mengasihi Dia ini tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa kasih Allah timbul dalam hati kita. Tanpa Allah memberikan kasihnya dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Di dalam Roma pasal 3 jelas sekali dikatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Betul ya? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Semuanya brengsek, semuanya jahat. Gak ada. Kalau dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, ini adalah ungkapan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengerti tentang konsep tadi, Efesus pasal 1 ayat 4 itu pernah timbul dalam hati kita enggak? Kita bisa mengerti itu sendiri, bisa enggak? Enggak bisa. Kita tidak ada sedikit pun pemikiran seperti itu. Tetapi melalui firman Tuhan berikan anugerah dan kita bisa mengerti akan hal itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Amin. Tidak semua orang bisa mengerti hal itu tanpa Tuhan yang memberi. Dan kalau kita bisa mengerti, itu tandanya kita telah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia kalau ada dalam diri kita, itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman. Dan kalau iman itu ada dalam diri kita, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan kalau kita sudah dipilih, tidak mungkin pilihan Allah itu bisa gagal. Tidak mungkin. Tidak mungkin pilihan Allah itu bisa gagal. Kalau pilihan Allah bisa gagal, ya bukan Allah. Benar gak? Ini kita harus mengerti dengan baik dulu. Apakah Allah bisa gagal? Tidak mungkin Allah bisa gagal. Nah, ini ada teologi yang salah. Allah gambling, ngerti maksudnya? Allah bertaruh dengan dirinya sendiri. Dia ciptakan Adam dan Hawa, dia taruh pengetahuan baik dan jahat, ditaruh di Taman Firdaus, dan Allah mulai gambling. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa enggak? Dia nuruti perintahku enggak? Dikasih hak kebebasan. Banyak orang yang mikir kayak gitu tuh. Waduh, Adam dikasih hak kebebasan, Adam jatuh sehingga berdosa. Kalau pemikiran seperti itu, ayat yang di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 itu gagal. Kenapa?
Sebelum dunia ada, sebelum Adam dan Hawa ada, sebelum buah pengetahuan baik ditaruh di Taman Firdaus, Allah sudah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ini pengertiannya apa? Dia tahu manusia pasti jatuh dalam dosa. Gak mungkin gak jatuh dalam dosa. Nah, ini sedikit nakal saya dalam pikiran saya kejar. Nanti maksudnya sebetulnya gak boleh ini ya. Tapi saya coba, apa yang dalam pikiran saya ini saya kejar sedikit. Yang sudah seperti itu tahu bahwa manusia itu pasti jatuh dalam dosa, benar ya? Betul ya? Dia tahu nggak bahwa Adam dan Hawa itu pasti jatuh dalam dosa? Tahu toh? Nah, kalau sudah tahu, berarti Allah itu memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa, atau Allah itu tahu bahwa Adam dan Hawa pasti jatuh dalam dosa? Tahu. Adam dan Hawa itu tidak usah dijongkrok untuk berbuat dosa. Adam dan Hawa itu pasti berbuat dosa. Kenapa Adam dan Hawa itu pasti berbuat dosa kalau saya ngomong seperti itu? Padahal yang menciptakan itu Allah loh, benar ya? Allah itu kudus, Allah itu mulia. Sesuatu yang dia ciptakan itu pasti kudus, betul? Amin. Gak mungkin Allah yang kudus itu menciptakan dosa, gak mungkin, benar ya? Segala sesuatu yang diciptakan itu baik dan kudus adanya, amin, benar ya? Tapi satu hal yang harus kita pegang, Allah itu sempurna enggak? Sempurna ya. Di dalam diri Allah yang sempurna itu ada beberapa hal yang tidak bisa Allah lakukan. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Di dalam kedaulatan Allah yang Allah berdaulat secara keseluruhan, ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Apa? Yang pertama dan yang utama, Allah gak mungkin bisa menciptakan Allah. Kalau Allah menciptakan Allah lagi, maka yang sempurna itu bukan satu, dua. Kalau yang Allah tidak bisa menciptakan yang sempurna, berarti segala ciptaan Allah itu dikatakan sempurna di dalam Alkitab itu tidak ada, tapi baik adanya. Amin. Allah tidak pernah ngomong segala sesuatu telah aku ciptakan sempurna, enggak. Tapi dia ngomong baik adanya, pas seperti apa yang Allah kehendaki. Yang tidak bisa berdosa itu siapa? Hanya Allah. Amin. Kenapa dia tidak bisa berdosa? Saya mau tanya lagi seperti ini. Saya kejar terus. Karena hakikat Allah disertai dengan seluruh atribut Allah. Dia Maha Tahu, Dia kudus, Dia berdaulat, Dia adil, dan Dia apa satunya? Kasih. Ini komprehensif, satu dengan yang lain bersambungan terus. Tidak ada satupun yang bertabrakan. Sehingga di dalam pengetahuannya dia ngomong, ya toh? Saya kembalikan lagi di dalam Roma pasal 7 itu. Manusia memiliki pengetahuan, dia tahu yang baik, malah dia tidak melakukan, karena manusia tidak maha tahu. Dia cuma tahu toh, ini tahu baik. Oh, tak lakukan ini. BBE nanti ada alasan macam-macam. Setelah tak lakukan ini ini jahat. Aku nanti lakukan ini, aku bisa gini, nanti bisa jadi baik. Padahal hasilnya tetap jahat. Tapi Allah tahu. Aku lakukan ini, kalau baik hasilnya aku lakukan. Kalau jahat aku tidak lakukan. Karena kenapa dia gitu? Karena dia Allah yang sempurna. Dia mengerti semuanya sebenarnya. Dan dalam diri Allah yang sempurna, dia tidak bisa menciptakan
ciptaannya seperti dirinya. Tapi dia mengasihi manusia. Dia mengasihi enggak? Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dia tahu manusia itu akan mengalami dosa dan harusnya binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan manusia yang dia kasih itu, memberikan anaknya yang tunggal. Kapan diberikan? Sebelum manusia hadir di dunia. Pada waktu rancangan Allah, dia sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengasihi manusia. Kok dia tidak mau menciptakan manusia tanpa dosa, jadikan dia tidak bisa berdosa seperti dirinya? Nggak boleh, karena Allah yang sempurna hanya satu. Itu jawabannya. Nah, ini coba saya memberi jawaban seperti itu. Sebetulnya teolog-teolog mana tidak ada, ini dari pikiran saya sendiri. Dan saya pada waktu debat dengan beberapa orang, saya ngomong, ini teolog Simolangit katanya. Nah, saya cuma ya moga-mogahan ya, saya berani menyampaikan ini di Efrata saja. Kalau saya khotbah di luar nggak berani. Takut mereka kalau belum mengerti dengan benar nanti jadi kacau. Ya, kita harus memahami dengan dalam dulu dan mengerti soal ini. Fungsinya apa hal ini terjadi? Tujuannya apa? Kita bisa mengerti dengan baik. Kita makin tunduk di hadapan Allah. Amin. Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dari asal mulanya. Bukti dia mengasihi apa? Di dalam rancangannya yang begitu dalam kehidupan ciptaannya, dia sudah tahu bahwa manusia pasti jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tegas itu. Kalau dunia dijadikan, Firdaus ya belum ada. Adam dan Hawa belum ada. Adam dan Hawa itu sama dunia dijadikan sama mana dulu? Dunia dulu toh? Alam semesta dulu toh? Nah, ini kita terjawab akan hal ini dengan baik. Kalau ini sudah terjawab dengan baik, maka saya ngambil di dalam ini mulai eksposisi. Sudah jam 11 gak apa-apa, nanti setengah jam aja ya. Jadi saya mau mengeksposisi Ibrani kitab Ibrani pasalnya ke-10. Bagi jemaat Efrata, eksposisi kitab Ibrani sampai tamat sudah selesai toh. Tapi karena sudah berapa tahun ini kita refleksi lagi, kita coba Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Karena saya terganggu 2 minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 ini, kata-kata ketekunan itu ditekankan secara luar biasa dan digambarkan ketekunan yang dilakukan di dalam dunia. Kelihatannya benar, jemaatnya amin, jemaatnya seneng, tapi mereka itu dibawa kepada hal yang salah. Coba kita baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, dia ngomong kayak seperti itu. Memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di dalam dunia aja dia ngomong, segala sesuatu kalau mau berhasil itu perlu ketekunan. Orang mau sukses di dalam pekerjaan, dia harus tekun, banting tulang, gini, sehingga dia menjadi seorang yang sukses dan kaya. Seorang yang mau tamat belajar sekolah dengan lulusan cum laude, dia harus tekun belajar dengan sungguh-sungguh sehingga pada waktu ujian dia bisa dan akhirnya dia cum laude. Apalagi kita di dalam Tuhan, kita harus tekun sungguh-sungguh supaya kita dapat upah, pahala yang seperti dijanjikan. Semua jemaat senang. Nah, ini sekarang saya masuk di dalam psikologi kejiwaan kita lagi. Benar ya? Benar ya, saya mau ngomong lagi ini di dalam kejiwaan kita. Tadi kita sudah ngerti itu soal tadi itu ya. Dan pengertian tentang Allah dalam diri kita sudah mancep ya, sudah tahu ya Allah itu bagaimana, betul tak? Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang rasanya sulit. Sebetulnya ada satu ayat di dalam tapi gak usah dikeluarkan.
tak rasa sudah cukup. Yesaya 57 ayat 15, ya, Allah yang jauh itu nanti dia menjadi dekat dan dia ada bersama dengan kita. Yesaya 57 ayat 15. Coba keluarkan aja nama sebentar. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tetapi juga bersama, jadi dia itu jauh tinggi, tapi dia juga ada bersama dengan kita. Amin. Nah, ayat ini kita mengerti dengan baik dan kita mulai masuk di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 36. Tadi saya ngomong tekun, orang yang di dalam dunia ini kalau mau sukses di dalam kehidupannya harus tekun. Betul gak? Benar ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau tekun, misalkan contoh ya, mau tekun menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, benar ya? Menjadi seorang pengusaha yang hebat sehingga kita bisa kaya raya. Kalau kamu cuma bodoh tekun, ya, tapi tujuannya tidak ngerti, sampai kapanpun kamu gak bisa maju. Ini kalau mau bicara tentang kerja, saya pun juga mengerti soal ini. Seseorang kalau mau tekun, mau kerja, misalkan loh ya, misalkan kalau zaman dulu kemungkinan bisa orang mau bersaing, saingan gak ada, pokoknya buka toko pagi tutupnya malam karena tidak ada yang jualan, yang jual cuma dia sendirian toh, ya pasti banyak yang beli. Tapi sekarang yang jual sama yang beli banyak yang mana? Banyak yang jual, bener nggak? Toko makanan aja, ngomong makanan ya, di PTC gitu ya, yang jual makanan itu di lantai berapa itu, lantai 3 atau makanan tok, yang laku makanan tok. Tapi yang laku yang mana? Kalau dia mau laku, mau apa, dia kan selain tekun, dia kan juga berpikir toh, makanan apa yang disukai orang-orang di sini. Oh, makanan ini. Tapi orang sini ini suka yang seperti ini. Tapi ada lagi apa? Apa? Murah, bener gak? Ayam goreng dibuat seenak mungkin, tapi ayam goreng 1.500.000 kalau nasi tuku. Kenapa kayak gitu? Dia nyelidiki dulu. Oh, sing beli itu taci titilipin. Waduh. Ini milih ayam sing murah, sing enak. Nah, ngadepi orang kayak gini apa? Gitu? Oh, yo kalau makan pokoknya akeh, murah, baru mau. Nah, ini menjadi pengetahuannya dia dengan sungguh-sungguh. Dan dia tekun, caranya kayak apa? Bisa banyak, bisa enak, bisa murah, itu dia mikir itu, dia oleh itu kayak apa. Jangan sampai ya bisa enak, bisa murah nyolong ayamnya tonggo, bukan. Mungkin dia caranya bagaimana yang disebut tekun itu, dia pergi ke peternakan supaya dapat murah, terus dia jangan biaya matinya loh ya. Bagaimana caranya? Beras yang mungkin dia tanam sendiri atau kayak apa saya tidak tahu, supaya bisa dengan murah, dengan harga yang pantas, dan orang itu perlu ketekunan. Yang dimaksud tekun itu bukan hanya sekedar lakukan pokoknya apa setiap taat, pokoknya waktunya terus mau apa. Ketekunan itu perlu berpikir. Ketekunan itu pakai akal. Ketekunan itu benar-benar menyelidiki dengan dalam, baru bisa berhasil. Ketekunan itu bukan cuma asal orang kayak zaman dulu, pokoknya bangun pagi buka toko tutup sampai malam, paling malam sendiri tekun. Orang itu tekun, tapi tanpa pikiran, ya, tanpa cara, sampai kapanpun gak akan berhasil. Ya, ibu mami itu es puternya bisa rame apa semua, itu kan juga tekun. Selidikinya beli ini apa, kemanisan, besok dikasih gini.
Wah, orang seneng apa? Wah, alpukat, kasih model alpukat apa semuanya. Itu mikir semuanya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ini bukan mengajarkan ketekunan asal kamu itu pokoknya setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh tekun, mau datang ibadah dengan benar-benar, cuman pikirannya seperti itu toh, nggak sesuai dengan apa yang kitab Ibrani ingin ajarkan. Ibrani pasal 10 ayat 36 ini ada hubungannya dengan Ibrani di ayat-ayat sebelumnya. Ngerti maksudnya? Kita harus mengerti tentang ayat-ayat sebelumnya, karena di dalam ayat 32 sampai 34 itu apa? Coba kita lihat. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Terus, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercahan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan bersukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini kita tarik lagi di dalam ayat yang ke-30, di dalam 32 ini. Sebelumnya ada beberapa ayat yang mengatakan apa? Coba kita naik lagi 3 ayat sebelumnya lagi, atau 5 ayat. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Terus, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, menguduskannya, dan apa yang menghina roh kasih Allah, kasih karunia. 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi kita harus tahu 28, kalau kita tarik ke atasnya lagi, kalau orang sudah percaya, kalau orang yang sudah merasanya dirinya menerima keselamatan, dan kalau sudah merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi masih tetap berbuat dosa, masih tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akibatnya dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Sehingga kalau kita tahu masa lalu kita ini, sebenarnya kita ini dihukum, masa lalu kita ini harusnya kita menerima siksaan kekal di neraka. Kalau kita tahu akibat, kalau kita ini sekarang sudah percaya tetapi kita tetap tidak melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, akibatnya kita ini akan mengalami satu hal di mana kita akan mengalami hukuman. Tapi saya ingin menjelaskan lagi. Ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu setelah merenungkan akibat jika kita hidup dalam dosa, setelah kita mengenal kebenaran, maka kita akan kuat dan tetap tekun dalam iman, meskipun harus menghadapi situasi yang tidak mengenakan daging kita. Sebab apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-34 tadi, ya, ayat 34, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Yaitu apa? Itu sama dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke sehari. Terus,
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pengertian ini harus hadir dalam diri kita, yang membuat kita menjadi tekun. Jadi di dalam Ibrani pasal 30, 36, 35, 36 kita baca dulu. Pasal 10 ayat 35, 36 maksud saya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan itu tujuannya karena melihat ke belakang. Ayat yang ke belakang itu, ya, ayat yang ke belakang itu apa? Kalau kita tidak tekun, berarti kita adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa keselamatan itu diberikan bagi kita dengan satu tujuan, bagaimana kita hidup di dalam Dia. Dan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kehidupan kita itu pasti menjadi orang yang tekun di dalam Dia. Ketekunan kita di dalam Dia, saya ulangi lagi ya, ketekunan kita di dalam Dia, sekali-kali tujuannya bukan dilihat ke depan dulu, tapi ketekunan kita di dalam Dia, kita melihat ayat yang di belakang itu dulu, mulai 28 sampai dengan 35. Yaitu apa? Yaitu satu, bahwa kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, bahwa kita kalau mengaku sudah terselamatkan, bahwa kita mengaku bahwa kita ini adalah orang pilihan Allah, jangan sampai kita menjadi jatuh lagi dan kita menginjak-injak kebenaran itu. Akibatnya apa? Siksaan akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan ini tidak bertabrakan dengan Efesus pasal 1 ayat 4, orang pilihan Allah. Karena apa? Kalau kamu memang adalah orang-orang pilihan Allah, dan kamu kalau orang yang sudah dipilih Allah, tidak mungkin kamu akan undur di dalam hidupmu. Kenapa gak mungkin undur? Di dalam pasal sebelumnya dijelaskan tentang kemurtatan. Orang yang murtad itu bagaimana? Di ayat-ayat di ayat firman Tuhan yang lainnya dikasih tahu bahwa orang murtad itu sebetulnya orang yang belum percaya. Kenapa? Orang yang pernah diterangi hatinya, orang yang pernah ada di dalam pasal berapa itu? Jadi kalau baca kitab Ibrani ini memang kita harus melihat secara komprehensif semuanya. Kita tidak bisa separuh-separuh. Nanti kita bingung sendiri. Pasal yang ke-6 mungkin ya, Ibrani tentang murtad itu. Ini pasal yang ke pasal yang ke-6 ayat yang ke berapa ini? 4 ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini kita harus mengerti dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan ini dengan baik, kita terjebak lagi. Seolah-olah ini sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Seolah-olah ini dikira orang percaya yang pernah diterangi hatinya. Saya mau tanya, saya gambarkan. Orang datang di gereja, semua yang masuk ke gereja, apakah orang yang datang ke gereja ini pasti orang yang pilihan Allah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Muridnya Tuhan Yesus aja 12 orang yang setiap hari menerima firman Tuhan, diterangi sama Tuhan enggak? Ada yang mengkhianat enggak? Yudas, malah dikatakan Yudas sudah ditentukan. Betul loh? Apalagi orang yang datang di gereja yang sekian banyaknya.
pada waktu datang di gereja pernah diterangi enggak? Nah, firman Tuhan pada waktu saya sampaikan ini pernah di kopengnya di gereja nggak denger. Berarti pernah diterangi enggak? Kalau pernah diterangi itu, pastikah dia orang percaya? Belum tentu. Karena pernah diterangi dengan sudah ada terang di dalam hidupnya, itu tidak sama. Kalau pernah diterangi itu pernah dengar firman, tapi kalau sudah ada terang dalam hidupnya itu nyata. Karena apa? Firman Tuhan juga yang lain yang berkata, hendaknya terang itu harus ada padamu, sehingga kamu akan menjadi terang bagi yang lain. Betul tak? Kalau pernah diterangi, berarti belum tentu orang itu sudah memiliki terang itu sendiri. Pernah mengecap karunia surgawi. Mengecap karunia surgawi itu apa? Pada waktu pujian dinaikkan, musik dinaikkan, itu kan karunia surgawi terjadi. Orang merasakan semuanya. Dia juga senang tepuk tangan. Tapi apakah orang yang tepuk tangan, orang yang menyembah Tuhan itu pasti orang percaya? Belum tentu. Dan pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, mendapat bagian, bukan menerima Roh Kudus. Mendapat bagian itu apa? Pada waktu firman Tuhan terjadi, pada waktu ada kuasa Roh Kudus terjadi, dia ada bagiannya, dia merasakan. Tetapi Roh Kudus itu belum ada dalam dirinya. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Coba kita lihat. Dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Kalau yang seperti itu tidak usah kaget. Ayat yang kelima itu. Kenapa ya seperti gitu? Karena Tuhan Yesus pernah ketemu sama orang-orang itu ngomong apa? Aku bernubuat atas namamu, aku melakukan mujizat atas namamu. Tuhan ngomong apa? Nyanglah, aku tidak mengenal kau pembuat kejahatan. Dan katanya mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang datang. Ini bukan berarti dia itu orang percaya, belum tentu. Ya, ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Artinya apa? Namun murtad lagi, dia sudah datang di gereja, sudah mengenal kebenaran, sudah mengerti siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Siapa itu, tapi dia tidak mau menerima dan dia meninggalkan Tuhan. Ya. Dengan apa lagi kita bisa menjelaskan orang itu? Itu menandakan bahwa orang ini betul-betul belum mengenal firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa menghakimi bahwa itu bukan orang pilihan. Mungkin suatu saat, mungkin waktunya Tuhan, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita tidak bisa ngomong itu dulu dia percaya, sekarang meninggalkan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, setiap orang percaya gak mungkin meninggalkan Tuhan. Kalau itu terjadi, Roma pasal 8 ayat 32 sampai dengan 39 dihapus saja. Orang yang di dalam dia dikatakan sampai dengan Roma pasal 8 ayat 39. Coba kita lihat cepat. Orang yang sudah ada kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan ada dalam orang itu, dikatakan apa? 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 40. Ada. Ya wis. Bahkan dikatakan kita umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini jelas sekali di dalam konteks ini, ya. Kita mau melihat di dalam, kembali lagi ke Ibrani tadi sebentar, saya cepat kok ini selesai. Maka kita akan dikatakan ya di dalam Ibrani, maka kita akan kuat dan tetap tekun dalam iman meskipun harus menghadapi situasi yang tidak mengenakan daging kita. Yaitu dalam ayat 33 sampai dengan 34, Ibrani 10 33 sampai 34. Waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan demikian. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya,
Yaitu kita lihat tadi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ya. 35 ini tadi coba dikembalikan ayat yang ke-35 tadi. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Ini memiliki pengertian karena kepercayaan itu mengandung janji ya, akan pahala yang penuh. Maka janganlah kepercayaan itu dengan cara bagaimanapun dilepaskan. Ini penekanannya di sana. Kalau memang kita orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, artinya benar, yang benar, bukan seperti yang di dunia ajarkan tentang tekun. Ya, contoh kerja yang tadi saya kasihkan tamu semua, yaitu tekun yang benar apa? Kita harus menyadari adanya kehendak Allah, ada waktunya kairos, dan kita mungkin menghadapi berbagai-bagai masalah, ya, tapi kita harus tetap sadar. Artinya apa? Kita tekun karena waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi yang percaya, kita kalau memang menjadi orang pilihannya dan kita percaya karena ini, kita akan tetap tekun, kita akan tetap berpegang di dalam iman kita. Jadi tekun ini memiliki pengertian yang sangat luas, bukan yang diajarkan seperti aku harus tekun berdoa, aku harus tekun apa, aku harus ibadah, aku harus gini. Semuanya itu memiliki makna yang tadi saya jabarkan sedemikian dalamnya. Ya, baru kalau itu hadir dalam kehidupan kita, maka sukacita, damai sejahtera melampaui akal itu benar-benar akan kita alami di dalam ketekunan kita, bukan siksaan berat. Lain dengan orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan kamu harus tekun, kamu harus lakukan ini, barusan kamu memperoleh ini dengan segala kekuatan diri kita. Akhirnya apa? Tuhan Yesus ngomong apa? Dia memberikan beban kepada orang-orang itu, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Tetapi Yesus lain. Kuk yang kuberikan enak dan ringan dan enak rasanya. Memiliki satu pengertian apa? Bisa enak dan ringan rasanya kalau kita mengerti apa yang tadi saya jabarkan mulai dari awal khotbah itu sampai terakhir. Ketekunan itu bukan kita pikul dengan kekuatan kita, tapi ketekunan itu kita lakukan bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka ketekunan itu tidak akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Lain kalau di dunia ini, ya, ketekunan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sampai apa ya, orang ngomong ada bahasanya banting tulang atau apapun juga. Tetapi ketekunan di dalam Kristus itu bukan yang seperti itu. Tapi ketekunan di dalam Kristus itu ada damai sejahtera, sukacita. Jika kita memahami di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 ini dengan benar. Kalau enggak, kita menggunakan kekuatan tenaga kita sendiri, maka yang terjadi adalah apa? Kecapaian rohani di dalam kehidupan kita. Dan itu harusnya nggak boleh. Karena di dalam Tuhan makin lama bukan menjadi makin lemah, tapi makin lama harus menjadi makin luar biasa di hadapan Tuhan. Amin dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.